Ya, kali ini kita acara ngopi di Dewata Jungle Farm ya, di Bubuan, Tabanan, Bali. Kita akan berkeliling untuk lihat bagaimana kondisi durian pada saat diajar musim hujan seperti sekarang ini ya, dimana dalam 1 bulan sinar matahari hanya muncul beberapa kali aja. Oke, lanjut kita akan keliling. Ini contoh tanaman durian jenis bawor ini ya. Kasusnya adalah banyak yang rontok, busuk buahnya ya. Kita lihat apa yang terjadi sehubungan dengan kesehatan tanaman ini. Yang pertama adalah ranting ini segar sebenarnya. Nah, ini rantingnya kita potong segar, tetapi ada gejala coklat melingkar ini. Ini indikasi serangan jamur. Ya. Terus ini lagi. Ini ranting yang busuk, ini hawar daun ya. Tolong dipotong ini. Dipegang. Oke. Potong dulu. Lihat bagian tengahnya. Pinggirnya ada coklat-coklat itu pinggirnya. Itu berpenyakit bagian dalamnya. Kalau yang di bagian bawah kita lihat tadi udah bersih, tidak ada gejala jamur atau kanker batang ya. Busuk bakteri juga tidak ada indikasinya. Yang jelas daunnya berkarat. Nih ya. Daunnya berkarat dan ada. Nih. Ini harus dituntaskan agar nanti kualitas buahnya juga ikut naik, nggak gampang busuk nanti. Oke, kita lihat yang lain dulu. Ini solusi untuk tanaman seperti ini. Nanti waktu kita kuas batangnya ini ya, kan kita kuas. Jangan hanya batang. Iya, rantingnya juga. Jadi rantingnya ini juga dikuas dengan pesida alami atau buduk itu ya. Semua sejangkauan tangan ya. Terus kemudian ini bagian bawah ini kan lembab ini, air menggenang ini. Lihat. Ya. Sehingga yang kamu injak itu bagian lebih tinggi, itu harus dikepras. Supaya air bisa tuntas. Kalau airnya tuntas, aerasi udara masuk, keluar, itu bisa bebas. Kalau ini airnya menggenang, ini berisiko. Iya, kayak gitu. Ini contoh lain durian, kayaknya bawor musangking ini. Yang bunganya rontok ini ya, nggak ada yang jadi. Nggak ada yang jadi. Terus ini kasusnya. Ini masih ada penyakit hawar daun. Tolong dilihat. Nah, bagian tengahnya kering nggak? Nah, itu kering kan? Percuma, jadi harus kita potong gini. Sampai dia nanti ketemu yang basah. Ini kan kering. Kering. Bener kan? Iya. Bener, kering ya? Kering. Kita teruskan. Lebih jauh lagi. Kering nggak? Agak mulai ke ini. Mulai basah. Udah mulai basah berarti berhenti di sini. Ini juga dipotong. Kering nggak itu? Kering. Ini basah tapi masih kering ya? Iya. Tolong. Potongkan ini. Nah, dia masih kering kan? Padahal sudah kita buang tadi hampir 1 meter ya. Kita turun lagi. Kemungkinan dia di sini yang berhenti nanti. Jadi ini khusus yang tanaman ini tadi ada hawar daun di ujung-ujungnya itu ya, kelihatan kering-kering, itu sebaiknya dipotong. Ini sampai ini ada yang pendek ini ya. Tapi ini kelihatan ini kering, ini basah. Ini juga ini kering, ini basah. Artinya udah masuk ke dalam. Jadi dibiarkan rantingnya percuma. Potong aja, nanti dibiarkan tumbuh tunas baru setelah kita treatment. Dia akan lebih sehat dari sebelumnya. Jadi kita lanjutkan ke pohon durian lain. Ini subur. Maksudnya subur itu buahnya banyak, lebih dari 30 butir ini yang sudah mulai membesar. Ada yang 3-4 kilo ini.
yang kecil juga ada. Kita mau evaluasi kesehatan tanamannya dulu. Ini bagian bawah udah dicek ya? Aman ya, nggak ada kanker batang ya? Nggak ada juga tanda-tanda jamur di batang, nggak ada. Hawar daun di rantingnya juga nggak ada ya. Yang ada ini penggerek batang, penggerek buah. Ini ya, ini busuk hitam. Itu diambil aja. Kalau mau dibiarkan tua nggak apa sih? Di atas ada 2. Nanti biasanya jatuh sendiri juga. Nanti sama ini dikuas semua, batang sama ranting. Ya, ya, produk sama pesnap nanti. Oke. Ini tidak perlu dikasih tanda karena sebenarnya dia tidak terlalu pengaruh. Ini bekas apa ini? Tikus kayaknya. Mati di sini. Masa tikus? Tapi seperti kucing. Musang. Ya. Masa mati di sini? Enggak, mungkin kena itu gigit anjing gitu Pak, kemarin. Ini tolong dikorek ini. Pakai itu gunting. Ingin tahu aku. Nah, kesini aja man. Kamu kesini. Korek dibuang bagian keringnya. Ada hitam nggak ke dalam? Ya kayak gitu nanti setelah dikorek, produknya teplok, yok. Atau semprotnya dalam sampai ke dalam. Ya yang khusus itu ditutup aja guntingnya, ditutup. Nah korek buat ngorek. Biar tidak jadi sarang penyakit. Karena sarang penyakit itu penyakit tidak harus banyak. Sedikit dia di situ tapi ngorek sampai ke dalam dia. Jadi ujungnya aja kecil, padahal dalamnya itu udah kayak ruangan. Lubang. Ya kayak gitu. Dan nanti disemprot. Udah. Kita lihat yang lainnya. Mana yang lain yang perlu dilihat? Yang ada buahnya aja. Yang lewat sini nanti turun. Enggak, itu ada buahnya enggak itu? Ada. Banyak enggak? Hitam. Banyak. Banyak ya, kita ke sana. Naik kan? Ya. Yang berbuah aja Pak? Yang berbuah aja. Yang tidak berbuah tinggal dilihat dia sakit enggak. Kan dia kan enggak sakit ya. Daunnya kan bersih. Ini samping Pak? Bukan. Daunnya kok panjang? Yang baru? Kalau musangking itu enggak begitu. Panjangnya itu gelap. Ini kan cenderung pendek. Yang di bawah gubuk itu loh, sebelah kiri. Iya. Itu kan kelihatan hitam panjang. Duri hitam iya, kemungkinan duri hitam. Tapi duri hitam itu ada cirinya. Kita lihat itu. Depan itu. Ini satu. Jadi disebut duri hitam karena ada di buahnya ada durinya. Bentar. Belakang ini Pak. Nah. Kiri. Nah. Ini duri hitam ini. Ini ya. Ini ada durinya. Evaluasi tanaman, kesehatan tanamannya. Lihat dulu ke bawah. Kalau daunnya bersih ya. Enggak ada hawar daun. Kalau ini musangking ya. Buahnya ada sekitar 10. Kita mau lihat juga kesehatan tanamannya.
karena dulu pernah kena kanker batang. Ya, ini musangking yang tadi ini sih, ini dulu pernah kena kanker batang ya, dan ini sudah pulih nih, jadi tidak ada yang basah-basah atau hitam ya. Ini masih ada sedikit nanti kasih alaminya yang agak tebal di sini ya. Ini dikorek yang ada lumutnya nih. Ini buahnya tidak terlalu besar kalau buahnya ya. Paling rata-rata 2 kilo nanti ya, cuma 2 kilo tapi nggak apa-apa. Ini dulunya kaki 3 ya, ada kaki yang berkembang menjadi besar, ada kaki yang kecil. Ini kaki ini kecil, harusnya dari awal udah dipotong. Terus dulu tanahnya itu segini ya, itu segini. Kemudian muncul ini kanker batang. Misi. Nih. Udah bersih. Nih ya, kita korek dia bersih. Cuman ini bekas kaki 3-nya itu, ini harus bersih supaya nggak jadi sarang penyakit di dalam. Kita cek kondisi kulit yang kondisinya meragukan ya. Hitamnya itu karena hitam kering biasa atau karena penyakit. Kalau penyakit dia hitamnya itu sampai ke dalam. Nah, ini kan bekas hitam ini ya. Dia berhenti. Dalamnya sudah tidak hitam lagi nih. Ini hanya bagian luar. Oke, nanti tetap semua dikuas sejangkau tangan bisa meraih ya. Sama rantingnya juga. Ini tanaman lain duri hitam ya, kelihatan. Nah, ini duri hitam. Kemarin kena kanker batang juga. Iya. Yang bagian mana? Ini. Yang mana? Ini. Ini sama ini. Udah dikorek, udah bersih. Udah bersih. Coba dilihat yang bagian sini. Ini kan retaknya ada hitamnya. Tolong jidat dulu. Ya, cek dulu. Ini yang bekas sakit dulu. Ini ada kalusnya ya. Ini juga sudah sembuh di sini. Tapi tetap kita jaga dia supaya lebih sehat lagi. Supaya kalau benar-benar sehat itu nanti buahnya banyak. Ini buahnya cuma dikit ini. 1, 2, cuma 5 ya? Ya, oke. Bobot rata-rata di 2 kilo ini. Oke, ini tanaman lain, duri hitam yang lain maksudnya ya. Kita evaluasi apa yang terjadi pada pohon ini. Karena dulu bunganya sangat banyak, buahnya banyak. Tetapi yang jadi hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Hanya ada 17. Ya, kalau di bagian bawah udah kita cek, tidak ada kasus, tidak ada jamur, tidak ada kanker batang. Cuman pada daunnya itu ada coklat-coklat itu yang di situ. Itu kan mengering itu. Nah, itu kering. Potong itu. Itu hawar daunnya. Begitu pula di ujung-ujung ini. Ini ada gejala hawar daun ya. Artinya hawar daun itu bukan hanya kita atasi dari ranting yang kita potong dan kemudian kita semprot pestisida, mau kimia, mau alami, terserah. Tapi yang sumbernya adalah nanti tetap di akar dan di sekitar akar. Itu yang harus disemprot. Di samping batangnya dikuas, rantingnya juga dikuas. Dan keseluruhan tanaman ini harus disehatkan. Supaya musim berikutnya kasus ini tidak terjadi lagi. Bunga banyak, pentil banyak, harus jadinya juga banyak. Karena nanti akan disusul dengan jumlah pupuk yang cukup juga. Oke, kita lihat yang lain. Kasus yang lain lagi. Ini duri hitam, ini ada durinya ya. Nah, ini penggereknya. Kita harus mengembangkan mikroba khusus untuk membuat telur penggereknya tidak bisa menetas dan akan mati di dalam, supaya larvanya tidak hidup. Tetapi ini dulu di pangkal batangnya itu ada kanker batangnya ya.
Sebelah mana? Tahu sih sebelah mana dulu? Lihat Mas. Sembuh. Ini ya, yang bekas dikorek ini ya. Udah sembuh ya? Sembuh. Ya, itu sudah terbentuk kalus. Tidak ada bagian yang basah. Ya, kalau ada bagian yang basah berarti dia belum sehat. Tolong ini Mas. Ini. Nah, itu. Keren. Itu. Nah, Terus dalamnya, bagian dalamnya lagi. Dia terus sampai ke dalam. Sampai ke dalam. Kan masih hitam itu. kayu Pak. Itu ada ulat atau apa? Kayu. Enggak, terus sampai kelihatan bersih. Ini Jadi kayu. dipastikan, oh sudah tumbuh kalusnya dia sudah sehat. Oke, syukurlah. Ini tanah. Lumayan ini meskipun pohonnya kecil ya. Buahnya cukup ada lebih dari 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 18 di sini. Ada pohonnya kecil. Oke, nanti tetap tinggal kualitas buahnya nanti ya. Agak beda ya. Ini tadi kaki 3 yang kita potong ya. Dan ini bekas potongannya. Baunya Mas? Ya, baunya Mas. Baunya seger nggak? Enggak, ada busuknya. Ada busuknya kan? Nah, ini jadi sumber penyakit akhirnya ya. Memang dia agak coklat gitu, dalamnya bintik-bintik coklat itu nggak putih, bersih. Berarti ini memang sumber penyakit, dibuang aja nggak ada masalah. Ini untuk evaluasi, menentukan kasus-kasus yang lain yang mirip dengan ini. Untuk segera diatasi. Ini yang musangking yang di bawah pondok itu ya. Gejala awal kelihatan awar daun, rantingnya di situ mati. Itu beberapa juga kering. Tuh atas itu. Tapi buahnya cukup banyak, kayaknya lebih dari 10 musangking ini. Kita akan cek ke pangkal batang dan lain-lain. Ini kita cek bagian bawah aman kan? Akar banirnya tidak terlalu dalam ya, hanya 2-3 cm. Kita lihat ini. Ini ada sesuatu yang mencurigakan. Ini retaknya dalamnya seperti kering. Ya, seperti kering kan ini. Coba dikorek sampai ke atas ini ya, ke sini ya. Nah, dikorek. Apa yang ada di situ? Jangan terlalu banyak dulu, seperlunya aja dulu. Aman Pak. Ini sudah kita korek ya. Hitam-hitamnya hanya di permukaan. Ada kemungkinan ini dulu keserang juga, tapi nggak berkembang karena rutin disemprot, rutin dikuas ya. Ini nggak terlalu dalam, hitamnya hanya di permukaan. Ini juga gitu, yang samping sini, yang sini kita lihat kering dia. Nah, kering tapi dalamnya masih basah. Bisa dikatakan aman, tinggal ini. Nah, penyakit itu nyamar sekali dia. Kalau hitamnya sampai ke dalam harus dikorek, harus dibuang. Aman ya. Oke, aman. Ini contoh yang terserang hawar daun ya. Ya. Ini ya. Jadi sebagian ini basah ini kelihatan hijau. Tapi yang di sini kelihatan samping kiri ini coklat. Bagian ini juga ada titik hitam. Itu sumber penyakitnya ya. Ini daunnya kering. Ya, yang harus dipotong, dibuang. Berikutnya nanti treatment keseluruhan. Ini contoh lain yang kena hawar daun ya. Itu ada hitam. Kalau dia sehat, tidak akan ada warna begini. Semuanya warnanya bersih. Ini daunnya kering. Kalau ini duri hitam, daunnya tidak terlalu rimbun. Bagian bawah pernah terserang hawar daun. Sudah lumayan bersih meskipun masih ada bercak-bercak coklat. Buahnya cukup banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekitar 15 ini ya. Tapi ukurannya tidak terlalu besar. Dan itu pun rata-rata ada penggerek buahnya. Kita lihat lagi bagian bawah. Ya. Ini ranting yang dipotong.
ada titik hitam tuh ya. Nah itu ada titik hitam yang bekas jawar daun tadi. Cek bagian bawahnya dulu. Ini duri hitam juga ya. Di bagian bawah ya, itu dulu pernah terserang kanker batang ya. Jawar daun di atas kelihatan coklat-coklat. Tapi yang itu yang paling parah. Kita akan dekati dan evaluasi lebih dalam lagi apa yang sebenarnya terjadi. Ya, ini dulu sudah ditandai ya bahwa tanaman ini sakit. Ya, makanya dia tidak ada buahnya. Memang nggak ada bunganya waktu itu ya. Rontok semua. Oke, ya, ini serangannya dari bawah sini dulu parah. Tapi ini sudah kalusnya udah kebentuk. Ya, udah bentuk. Nanti jika masih ada bagian yang basah, kita obati sekali lagi. Ini sama rata-rata dulu kaki 3, kaki 5 gitu ya. Menurut saya nggak perlu sih sebenarnya. Malah jadi kurang sehat. Oke, kita lihat yang bagian sana yang kelihatan kering separuh itu sangat parah itu. Oke, ini yang tadi yang paling parah. Dulu kanker batangnya di sini, udah dikorek, udah diobati. Dalamnya udah bersih nih. Ya. Tapi separuhnya ini meranggas ini. Ini udah naik. Harus dicari sumbernya dulu. Ini ranting yang kering tadi ya. Ranting yang kering tadi. Dia nih. Nah, ini coklat kan. Harusnya kulitnya kan hijau. Ini potong aja sampai ke sini. Ya. Daripada kita merawat dahan yang sakit, mending kita amputasi. Ya. Ini kelihatan nah ini ya. Coklat-coklat itu dalamnya. Jelas ini sakit ke bagian dalamnya ini yang sakit. Nanti kita rawat lagi lebih intensif. Yuk. Jadi itu ya solusinya tadi yang ranting-rantingnya kering lebih separuh tadi itu. Dulu bekas kena kanker batang bagian bawahnya. Karena semula tertimbun ya. Terlalu dalam dari dia nanamnya. Udah dikorek, ada kanker batangnya, udah diobati tapi masih ada gejala sakitnya. Buktinya tadi merangkas kering separuh udah kita pangkas, itu solusi awal. Nanti berikutnya tetap perawatan secara tuntas menyeluruh ya. Tanah, batang, ranting, semuanya akan kita treatment. Kita akan lihat yang lain lagi. Kenapa harus kita potong tadi itu? Karena jelas kulitnya aja udah coklat ya. Bagian dalam tadi kita terlihat hitam coklat-coklat itu di jaringan batangnya tengah. Sebab kalau dibiarkan pasti tanaman ini mati. Karena kemarin sebelumnya bunganya sangat lebat, pentingnya buahnya. Tapi kemudian drop dan kita berusaha selamatkan. Nanti akan kita kabari pada sesi berikutnya. Ini musangking ya. Buahnya sebelumnya cukup lebat, tapi ada beberapa ranting yang mengering. Dan waktu itu yang kita lihat adalah ada penyakit kanker batang dan juga penggerek batang. Nah, kita cek. Ini sih mas, ini mas, ke sini mas. Iya. Ini ya. Ini masih ada basah-basah ini. Tolong dikorek apa yang terjadi di basah ini. Sudah sembuh. Ya. Sudah sembuh. Ini kemarin penggerek batang ya. Ini lubang-lubang ini. Akhirnya kita kupas kulit luarnya. Kita aplikasi pestisida nabati. Sampai hari ini kita belum pakai pestisida kimia sama sekali ya. Ini ulatnya. Ini ulatnya. Permisi. Ini ulatnya kan. Tolong dikorek. Bentar. Itu korek. Ada pakai tangan. Pakai tangan supaya kelihatan. Nah, ini ya. Ini ulatnya ya. Nah, ini ulatnya. Yang membuktikan bahwa penggerek batangnya masih ada. Kita akan kumpulkan, nanti kita treatment dengan agen hayati. Dia akan berjamur, mati berjamur. Dan kemudian jamurnya kita kembalikan lagi ke proses perawatan.
Ya, karena jamurnya itu sudah teruji mampu membuat ulat ini mati terinfeksi agen hayati. Biasanya dari jenis Beveria, Metarhizium, Vertilisium gitu ya. Bahkan kita juga gunakan Cordyceps. Nanti saya akan kembangkan dan kemudian aplikasi kembali ke lahan. Kita akan lihat hasilnya dalam beberapa bulan ke depan. Ini yang bekas serangan penggerak batang tadi ya, kita kupas sampai kalau bisa yang ada ulatnya bisa keluar. Nah, nanti itu dikuas supaya obatnya bisa meresap. Tapi kalau kita hanya di luar saja, bagian dalamnya tidak kena pestisida, dia akan tetap hidup, dia terus menyerang lebih dalam lagi nanti. Ini gunanya dikuas ya. Kalau ini bekas serangannya yang di sini dulu, ini udah sembuh. Terlihat tidak ada lubang-lubang kecil-kecil, tidak ada. Ini sudah sehat. Harapannya bagian ini juga nanti sehat. Sehat itu, Pak. Oh, itu udah ada tandanya ya? Tanda bahwa tanaman ini sakit. Dan itu daunnya coklat-coklat. Akibatnya adalah buahnya banyak yang rontok. Ini tinggal 5. Dan itu pun besarnya tidak bisa maksimal. Ini prediksi kurang dari 2 kilo. Mudah-mudahan saat pengisian sempurna dia bisa masuk ke 2 kilo. Tapi kayaknya panen di 1,5. Ini duri hitam ya. Buahnya Ya. 6 gitu. Nanti disehatkan lagi supaya pembuahan berikutnya dia bisa maksimal. Ini dulu bawor ya, yang bawahnya tertimbun sampah gitu atau gulma ya. Terus kita cek ternyata ada kanker batang di sini. Ini udah di treatment dan ini udah pulih. Begitu pula ini. Ini udah nggak merambat, ini kalusnya udah kebentuk. Ini bawor umur 2,5 tahun. Dulunya bunganya sangat banyak, pentilnya banyak, lebih dari 30 dulu. Ini sekarang yang nyantol hanya ada 5. Ukurannya tidak terlalu besar, sekitar 2 kilo nanti. Lumayan untuk latihan. Tapi evaluasinya tanaman udah sehat. Hanya saja ini terlindungi nih. Durian yang lokal yang sangat besar di sini. Tuh. Nggak apa-apa lah, bersaing sama seniornya dia. Kalau ini bawor apa duri hitam ini? Duri hitam ini. Lumayan buahnya lebih dari 40. Cuman tidak bisa besar ya. Nyantol, yang kena penggerek batang sedikit, yang kena jamur sudah sedikit. Cuman ini kasusnya Phytophthora ya. Daunnya ini bercak-bercak semua. Dia kurang sehat. Ya. Terus kasus lain yang kita temukan adalah ini pangkal batang. Ya, udah kita gorek. Ini sekitar lebih dari 10 cm. Lebih 10 cm baru ketemu akar banir. Artinya dulu nanamnya terlalu dalam. Ini nanti harus dikorek supaya kelihatan akar banir, dia tidak tenggelam ibaratnya gitu ya. Supaya aerasi akar bisa maksimal. Mudah-mudahan setelah dievaluasi seperti ini, kondisinya nanti akan jauh lebih baik dan produktivitas tinggi dengan kualitas terbaiknya. Kalau nutrisi kan bisa gampang dari luar kita tambahkan nanti. Kalau ini musangking ya, yang kondisinya mungkin jauh lebih baik daripada musangking lainnya di kebun ini. Sayangnya buahnya tidak banyak karena baru pertama kali. Dia masih ada daun-daun yang ini ya, yang berkarat ini. Dan kemudian rebusnya masih ada sedikit ini ya, karatnya. Ini harus sampai tuntas. Kalau tuntas nanti saya yakin produksinya akan maksimal. Ini buahnya masih antara 2,5 kilo ya. Gitu. Hanya ada 6. Tapi lumayan. Buat icip-icip nanti untuk melihat kualitas buahnya. Yang terakhir kita akan lihat itu Pelangi Manokwari. Apa yang terjadi di sana dan apa yang harus kita evaluasi. Yang ini Pelangi Manokwari ya. Buah masih rata-rata antara 1 sampai 2 kilo. Ada yang dompol 4, dompol 2, dompol 1 ya. Ya, itu. Lumayan lebat ini, lebih dari 20 butir. Dulu ini terserang kanker batang, persis di cabang V-nya itu. Nah, di situ. Itu sudah kita obati.
ya. Yang hitam-hitam itu ciri masih ada sakitnya itu. Enggak. Terus sampai ke dalam. Sampai nanti dia udah kelihatan bersih. Itu. Tinggal nanti uji rasa ya. Masuk nggak rasa durian ini. Nah, ini dulu juga ada kasus kanker batang di sini. Hitam dulu. Hitam berair. Sekarang udah mengering. Oke, cukup evaluasi kita untuk kebun di sini ya, di Dewata Jungle Farm. Yang utama pada saat proses pembuahan yang harus dikendalikan adalah penggeret buah. Salah satu solusi sebelum kita menggunakan pestisida kimia adalah memanfaatkan agen hayati dengan menginfeksi larva dari penggeret buah atau penggeret batang yang kita fermentasi dengan agen hayati. Nanti setelah keluar jamurnya akan kita kembangkan lagi dan kemudian kita aplikasi ke lahan. Oke, demikian untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.